Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Danar 14. Kali ini saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke Gunung Lawu. Dan sesuai perkiraan, perjalanan memakan waktu 10 jam lamanya dari basecamp Kawaha sampai basecamp Ceto. Sesampainya di sini, kita langsung mencari tempat untuk beristirahat, makan, dan memeriksa kembali perbekalan sebelum pendakian. Untuk mengisi form daftar nama anggota, kita bisa langsung isi di Basecamp. Setelah beres semua, kita menuju pos registrasi, memberikan daftar anggota regu, simpan KTP asli ketua regunya. Untuk biaya adminnya adalah 20.000 per orang. Akan ada sedikit arahan dari penjaga pos, dan ini menjadi kesempatan kita untuk bertanya lebih lanjut apabila ada hal-hal yang ingin kita tanyakan. Air pos 3, dari AKM pos 3 mungkin agak penuh, nanti cari sela-selanya, syukur langsung bisa ke pos 4, 5. Aman pos 5, sudah luas. Tetap hati-hati, jaga keselamatan, kesehatan, jangan ambil dirinya masing-masing, tetap kompak. Satu agak tersendat perjalanan harus nunggu semua. Nanti kalau tersajar yang satunya di pos 3, yang lain di pos 4, besok sampai 3 Bandung juga susah. Seperti itu, tetap waspada cuaca karena berubah-ubah setelah hujan dan hujan, jas hujan disiapin. Hujan sore paling deras kemarin. Setelah beres urusan simaksi, kita langsung briefing. Memastikan anggota baik-baik saja, sehat, perbekalan, atur formasi, dan berdoa. Oh iya, by the way, ketinggian di sini sudah sekitar 1.600 meter loh. Watching all this time slip by, now I realize, you know I've been waiting, you know I've been waiting. Trek di awal, jalannya batu tersusun, sampai kita di Candi Ketek. Di sini kita memanfaatkan waktu dengan melihat keindahan candi tersebut sambil istirahat. Setelah itu treknya sudah nggak batu lagi. Setelah 760 meter perjalanan dengan waktu tempuh 45 menit, kita sampai di pos 1 Mbah Branti. Ada air guys, tapi nggak boleh mandi di sini loh.
Pendakian dilanjut menuju pos 2. Di sini kawasan hutan yang didominasi oleh pohon damar dan puspa. Treknya cukup nyaman, hanya saja sedikit menanjak dari sebelumnya. Setelah berjalan dengan jarak tempuh 1034 meter dengan waktu tempuh 1 jam, kita sampai di pos 2, Brakseng. Karena langit belum gelap, kita lanjut. Jarak tempuh dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 723 meter. Dengan trek semakin terjal pastinya. Pendaki akan melewati jalur pendakian yang didominasi oleh tanaman akasia di kiri dan kanan trek. Butuh waktu sekitar 1,5 jam penuh perjalanan karena trek agak terjal. Tapi kita menghabiskannya dengan 2 jam. Akhirnya kita pun harus bermalam dan bangun tenda di pos 3 ini, di pos Cemorodowo. Di pagi hari kita kembali bersiap untuk memulai pendakian menuju pos 4. Satu mi. Campur itu teh. Uduk naiji. Campur itu kenapa? Uduk naiji nya. Udah. Jadi sakit tuh. Itu jam harusnya 9 dari pos 3. Kemarin itu saya berangkat jam 8 sore. Selamat pagi. Sekarang udah jam berapa sih? Bentar. Di jam 9. Oh enggak, jam 10 19 menit. Kita kayaknya di pertengahan antara pos 3 dan pos 4. Teman-teman udah jauh pada di depan. Gak ada yang nyaut. Kayaknya udah pada jauh. Gila, itu di bawah kabut. Kabutnya tebal banget. Kita kejar di depan. Let's go. Oke, sampai ketemu di pos 4 atau pos 5. Bye. Jalur dari pos 3 ke pos 4 sangat luar biasa terjal. Dan sepertinya kita sepakat bahwa jalur tersebut adalah yang paling gokil di antara pos 1 sampai puncak. Kita lanjutkan perjalanan. Nah, ini trek lebih manusiawi ketimbang trek sebelumnya. Hanya saja kabut mulai pekat karena ini sudah di ketinggian 2600 meter di atas permukaan laut. Kabut banget. Let's go. Jarak tempuh ke pos 5 itu sekitar 1541 meter dengan waktu estimasi 65 menit. Ya lebih-lebih dikit lah. Mas hujan ya. Hujan mas, berarti tadi malam mas. Berarti kita pakai jas. Sok, kira. Pakai jas. Jas hujan. Hujan pak ya? Enggak, embun kayak gini. Tapi kalau ngecamp jangan di bawah pohon itu, jangan di menjangan jadi basah aja ya. Jangan di pos 5. Oh, badannya gede. Angin itu Angin. Jadi enaknya di Apa gebak penjangan. tempat penjangan Heeh. yang
Yang Sedikit sabana lagi, itu ya? sedikit atas. Siap. Makasih Pak. Makasih. Secercah harapan datang sedikit lagi agar kita sabar. Badai antara pos 4 sampai pos 5. Ngeri sih. Nah, dengerin. Jika kita sudah menemukan sabana, maka pos 5 sudah dekat. Mas, yuk mari. Mari. Yuk. Kabut di sini lagi-lagi makin tebel dan badainya gile banget, sehingga memaksa kita untuk menggunakan kostum Among Us. Sesampainya kita di bulak peperangan, yang artinya adalah ini sudah sampai di pos 5. Di sini nggak ada shelter. Banyak yang diriin tenda di sini karena tempat ini cukup luas. Tapi pos ini bukan tujuan kita untuk berkemah. Karena tujuan kita itu Gupak Menjangan. Jadi lanjut lagi. Ini tuh udah gupak lember. Udah digupak waktu ada terjadinya karena tidak kelihatan bukit-bukitnya dan so matching banget, nggak kelihatan. Kelihatan adalah putih-putih apa ya. Flash. Wow.
Setelah pos 5, kita akan terus-terusan disuguhi sabana yang nyegerin mata. Sayang sekali karena kabut tebal ini jadi ya sampai kita di Gupak Menjangan. Nah, di sini akan berkemah semalam lagi. Jadi bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah sampai? Ini namanya apa sih? Dan hujan serta badai pun masih berlanjut sampai malam menjelang pagi. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya di jam 4:30 kita memutuskan untuk summit. Meskipun angin kencang tapi nggak hujan sih. Tujuan awal kita adalah Pasar Dieng. Kawasan Pasar Dieng ini penuh dengan batuan yang tersusun rapi, serta angin cukup kencang. Gila ya, ini para warung beneran deh. Nggak kebayang gitu apa namanya. Selamat datang di Hargo Dalem. Ini adalah tempatnya Moksa Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Moksa adalah konsep ajaran Hindu dan Buddha yang artian lepas dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi. Di sini juga banyak warung. Ini kesempatan kami untuk mengisi perbekalan yang mulai habis. Lalu kita memutuskan untuk lanjut ke Hargo Dumila atau titik tertinggi Gunung Lawu. Udah dari puncak? Iya. Berapa menit lagi? Deket.
Sekitar 5 menitan. Oh siap. Siap, itu kabar baik Pak. Udah ini terus. Ke Boyem dulu. Makasih Pak. Jarak Hargo Dalam ke Hargo Dumilah itu sekitar 260 meter dengan waktu tempuh sekitar setengah jam. Tapi tanjakannya terjal banget. Dan akhirnya kita tiba di Puncak Lawu. Itu tugu yang biasa kita lihat di foto, kita bisa lihat langsung sekarang. Sayang seribu sayang, kabut pun masih pekat. Sepertinya kami salah memilih waktu mendaki. Tapi it's okay, rasa penasaran pun kini terjawab. Setelah puas menikmati pemandangan di puncak, kita memutuskan untuk turun kembali. Allah Maha Adil dong. Cuaca bagus banget dan kami bisa menikmati indahnya sabana di setiap langkah menuju tempat tenda. Keren banget ya tuh bro. Jika ada kritik dan saran atau pertanyaan seputar video ini, silahkan komentar. Jangan lupa subscribe, like video ini jika suka, dan dislike jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.